Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Bapak Ibu dosen dan para penonton semua. Perkenalkan, nama saya Jeremy Alfa Pratama dari Kalkulus 1 kelas B dengan NPM 2106640354 ingin menjelaskan tentang sejarah dan juga dampak dari kalkulus dengan video yang berjudul Kalkulus di balik rumus dan persamaan. Kalkulus merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi sebagian besar dari kita. Kita pasti pernah menjumpainya di bangku sekolah, bangku kuliah, atau bahkan lewat sumber lain seperti buku misalnya. Dan peran kalkulus tentu ada di mana-mana, mulai dari bidang rekayasa, ekonomi, dan juga fisika misalnya. Melihat fakta-fakta ini, kita dapat bertanya, sebenarnya apa sih asal-usul kalkulus itu, dan sebenarnya apa saja dampaknya bagi kehidupan kita. Sejatinya kalkulus merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang laju perubahan. Dalam kalkulus, ada 3 poin besar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kalkulus membahas tentang turunan. Yang kedua, kalkulus membahas tentang integral. Dan yang ketiga, kalkulus juga membahas bagaimana kedua hal ini, turunan dan integral, berkebalikan. Kalkulus ditemukan pada abad ke-17 oleh 2 tokoh ternama, yaitu Sir Isaac Newton, seorang fisikawan dari Inggris, dan juga Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang matematikawan dari Jerman. Dan mereka berdua mengembangkan kalkulus secara independen di waktu yang berdekatan. Newton merupakan sosok pertama yang menggagas konsep kalkulus, dan Leibniz memberikan landasan matematis, serta menggagas notasi-notasi yang kita pakai hingga hari ini. Newton merupakan lulusan baru yang baru saja menyelesaikan studi sarjananya ketika ia menemukan kalkulus. Newton menggunakan pendekatan fisika untuk mencari atau menggagas konsep-konsep yang kita pakai hingga sekarang, di mana ia berargumen bahwa suatu kurva dapat digambarkan sebagai aktivitas mekanis objek titik, di mana kalau misalnya ada titik yang bergerak di sumbu X dan ada titik yang bergerak di sumbu Y, apabila kita gabung atau hubungkan pergerakan kedua objek ini, akan terbentuk suatu kurva. Kemudian Newton juga berargumen bahwa rasio pergerakan kedua objek ini itu akan menghasilkan kemiringan garis singgung. Dan ini kan sangat mirip dengan teori turunan yang kita kenal sekarang, di mana sebenarnya turunan yang kita kenal sekarang adalah pergerakan di sumbu Y dibagi pergerakan di sumbu X untuk nilai yang sangat kecil. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk Leibniz, di mana Leibniz memberikan landasan matematis yang lebih konkret untuk kalkulus, dan ia menggunakan pendekatan matematis berbeda dengan Newton. Leibniz berargumen bahwa luas di bawah kurva itu adalah penjumlahan luas garis yang tidak terhingga banyaknya. Dan berangkat dari situ, ia juga berargumen bahwa aproksimasi luas suatu kurva dapat dihitung dengan menjumlahkan persegi panjang yang terhingga jumlahnya. Seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Dimana kalau misalnya kita membuat lebar dari persegi panjang ini semakin kecil, kita akan mendapatkan aproksimasi yang semakin akurat untuk luas di bawah suatu kurva. Kedua penemu menggagas konsep turunan dan juga integral. Namun, yang kita bahas sebelumnya ini adalah bagaimana mereka memulai pendekatan mereka dari sudut pandang apa dan bagaimana mereka memulai penelitian mereka tentang kalkulus. Kemudian, apa dampaknya bagi kehidupan kita? Tentu saja sangatlah luas ya. Namun, mungkin saya akan memberikan beberapa contoh. Di bidang fisika dan rekayasa misalnya, kita mengetahui ada kinematika, kemudian ada cabang elektromagnetisme, dan misalnya cabang teori relativitas. Itu semua menggunakan kalkulus. Dan di ekonomi bahkan, misalnya kita ingin menghitung penawaran, permintaan, ataupun pendapatan marginal, itu juga dapat menggunakan kalkulus. Kalkulus merupakan suatu karya yang tidak rapuh oleh waktu, di mana peran kalkulus dalam dunia modern sangatlah luas dan tentunya ada. Aplikasinya juga sangatlah beragam, mulai dari bidang fisika hingga ekonomi. Dengan kita mengetahui sejarah kalkulus dan dampaknya di kehidupan kita bisa lebih menghargai makna mendasar di balik persamaan-persamaan yang sering kita jumpai di dalam ataupun di luar kelas. Sekian pemaparan dari saya, semoga kita semua dapat mendapatkan ilmu baru melalui video kali ini. Dan berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan selama pembuatan video ini. Sekali lagi, terima kasih.